Bapak bagaimana sih Pak, bisa Bapak jelaskan teknologi IoT ini bagaimana bisa menjawab tantangan-tantangan logistik? Baik, terima kasih Mbak Amel. Mungkin saya meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Yasni sebelumnya ya. Beliau sudah sampaikan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh industri di sektor ini. Kalau saya garis besari ada 3 sebenarnya yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah kebutuhan tracking, yaitu pelaku industri membutuhkan teknologi yang bisa membantu mereka untuk melihat secara langsung, secara real time, bagaimana kondisi aset mereka, bagaimana kondisi barang yang dikirim, dan juga mungkin variabel-variabel lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa yang paling penting juga adalah traceability, yaitu kemampuan perusahaan untuk bisa menelusuri kembali ya, backward analysis. Mungkin ini sebelum kita di sini, saya sempat diskusi dengan Pak Yasni, Pak Toto juga gitu ya, bagaimana saat ini kendala yang dihadapi oleh pelaku industri ya, khususnya dalam proses distribusi vaksin. Tidak adanya data yang bisa dilihat secara digital dari proses pengiriman, starting keluar dari produsen sampai ke rumah sakit dan juga proses pendistribusian sampai ke lokasi ujung gitu ya. Nah, traceability ini hanya bisa dimungkinkan jika keseluruhan data itu bisa ditangkap, dikumpulkan secara digital. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga cukup penting adalah kemampuan mengolah data yang sudah ditangkap itu untuk keperluan analisis lebih jauh. Mungkin kalau kita bicara analytics, nanti ada historical analysis ya untuk melihat permasalahan yang ada, itu sebabnya seperti apa. Dan juga analitik ke depan untuk prediktif maupun preskriptif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian solusi dan value apa yang IoT akan berikan. Saya rasa mungkin ada 2 value yang akan diberikan. Yang pertama dari sisi teknologi. Saat ini sudah tersedia banyak sekali ragam perangkat ya, device, sensor yang saya rasa variasinya cukup banyak dan bisa membantu para pelaku industri untuk bisa memonitor tidak hanya sekedar warehouse-nya, tidak hanya sekedar mobil box-nya, tapi sampai ke item terkecil. Tadi kita bicara saat ini vaksin itu dikemas di dalam sebuah box, dan box itu memiliki temperatur tertentu yang harus dijaga. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada sensor yang bisa membantu untuk menangkap data-data yang ada di situ dan juga bisa beroperasi tanpa baterai misalkan. Nah, saat ini teknologi itu sudah ada. Yang kedua dari sisi komunikasi, kalau dulu IoT dikirim menggunakan transport seluler ya, dan yang kita tahu seluler itu membutuhkan konsumsi daya yang besar. Trade-off-nya adalah konsumsi daya yang besar ini membutuhkan sumber daya yang terus-menerus. Nah, untuk perangkat-perangkat atau objek yang bersifat mobile itu harus menggunakan baterai. Teknologi IoT yang sekarang, khususnya untuk yang komunikasi, kita mengenal ada Narrowband IoT, ada NB-IoT, ada LoRa yang bisa membuat konsumsi baterai itu jauh lebih efisien lagi. Sehingga ya semua objek saat ini sudah bisa dimonitor, sudah bisa disematkan sensor. Dan yang ketiga menurut saya dari sisi teknologi adalah platform. Ya. Sudah banyak aplikasi yang bisa memadukan machine learning, artificial intelligence, sehingga tadi tantangan masalah traceability dan juga analytics itu bisa diselesaikan oleh platform tersebut. Dan yang terakhir menurut saya yang juga cukup memberikan value ya dari IoT adalah bisnis model. Kalau sekarang kita bicara bagaimana pelaku industri di cold chain itu mengemas layanannya kepada pelanggan dengan model 1 atau 2 model, misalkan berdasarkan sewa gitu ya. Dengan adanya IoT, bisnis modelnya bisa berubah, mereka bisa menyewakan box-nya berdasarkan duration misalkan, atau juga bisa mencari sourcing revenue baru, bisa multi-sided bisnis ya, seperti nanti ada multi-sided ataupun jika perusahaan ingin mengarah ke startup ya, ke OTT. Mungkin saya rasa itu, Mbak.